Halo guys, selamat datang di channel Flatteran. Thank you teman-teman semua udah klik video ini. Bareng Yaki di sini dan di video kali ini kita akan membahas tentang slicing ya. Jadi kita akan slicing dari tampilan UI UX, kemudian kita akan implementasikan menjadi sebuah aplikasi ya, menggunakan Flutter tentunya. Oke, langsung saja kita akan melihat hasil tampilannya ya. Jadi di sini saya kerjasama dengan Mas Gilang Dwi Prasetyo. Dia adalah teman saya ya teman-teman. Jadi Mas Gilang ini sudah membuatkan tampilan untuk onboarding dan login screen ya. Jadi di sini previewnya sudah kelihatan ya. Ini untuk onboardingnya. Kemudian di sini ada ya greetingsnya. Kemudian ada halaman login dan register seperti itu. Oke, di bagian sini teman-teman juga bisa menghubungi Mas Gilang jika teman-teman tertarik ya dengan desainnya Mas Gilang, dengan UI UX-nya Mas Gilang. Teman-teman bisa hubungi Mas Gilang di email berikut ya. Oke, langsung aja di bagian sini teman-teman silahkan bisa klik Open in Figma ya. Kalau teman-teman belum punya Figma gitu, bisa register dulu di Figma. Kemudian nanti teman-teman akan ditampilkan halaman seperti ini ya. Jadi kita masuk ke halaman desain di page desain ini. Kita masuk ya. Di sini sudah disediakan dua tema ya. Ada dua tema juga ini untuk light mode-nya dan dark mode-nya. Oke, untuk kali ini kita akan fokus di bagian light mode-nya ya. Oke, nah di sini sudah ada tampilan onboardingnya, sudah ada kata-katanya juga dari Mas Gilang. Kemudian di sini ada greetingnya, ada halaman loginnya, kemudian ada halaman register juga. Nah di sini ada halaman registernya juga. Nah nanti semua ini kita akan implementasikan ya menjadi sebuah aplikasi beneran ya. Nah karena ini kan cuma desain ya. Oke. Jadi di video kali ini kita juga akan memecah beberapa video ya. Jadi kita akan bagi beberapa part gitu ya. Untuk mempermudah teman-teman dalam mencari videonya. Jadi part ini saya akan khususkan untuk mungkin mempersiapkan aset, kemudian di next episode, next video gitu ya. Untuk tampilan halaman onboardingnya seperti jadi teman-teman lebih mudah untuk melihatnya seperti itu ya. Oke, di video pertama ini kita akan mempersiapkan aset-asetnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dari onboardingnya dulu ya. Kita akan persiapkan asetnya dari onboardingnya dulu. Jadi tiga gambar ini kita akan download terlebih dahulu ya. Kemudian nanti dilanjut untuk bagian login dan registernya. Oke. Teman-teman bisa klik di sini. Kemudian di bagian sidebar sebelah kanan, teman-teman bisa klik export. Kemudian teman-teman pilih menjadi 4 kali. Kemudian bisa teman-teman export ya. Mungkin sebelum export teman-teman bisa lihat previewnya dulu, bener apa enggak gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di gambar yang kedua, kita ekspor juga. Halaman ketiga juga sama. Gambar ketiga maksud saya. Sorry, ini efeknya kita remove dulu, kemudian kita export ya. Oke. Untuk gambarnya, ilustrasinya sudah selesai kita download ya teman-teman. Di sini saya juga sudah mempersiapkan project masih bawaan dari Flutternya. Kita akan buat satu buah folder di sini ya dengan nama aset ya. Kita siapkan dulu untuk asetnya. Kemudian kita tambahkan folder lagi untuk image-nya. Nah, seperti itu. Kemudian gambar yang tadi yang telah kita download ya teman-teman, kita bisa pindahkan ke bagian aset ini ya. Oke, di sini sudah saya pindahkan ya dari folder download ke folder aset, kemudian di dalam folder image ya. Di sini ada onboarding 1, onboarding 2 dan onboarding 3 ya. Saya rename namanya jadi onboarding 1 sampai 3. Oke.
Kemudian setelah kita sudah pindahkan gambarnya ke dalam folder ini, kemudian kita persiapkan dulu di PubSpec-nya agar bisa terbaca oleh si Flutter-nya ya teman-teman ya. Kita inisialisasi dulu di bagian line 62 ini, kita nyalakan komennya. Kemudian kita setting di sini, tambahkan assets, kemudian image. Ya, untuk detail belakangnya kita hapus saja. Kita akan inisialisasi folder asset dan image-nya. Oke. Di sini sudah selesai ya untuk Flutter PubGet-nya tadi. Teman-teman tinggal save aja, nanti otomatis akan Visual Studio-nya bekerja untuk running Flutter PubGet gitu ya. Oke, untuk aset gambarnya sudah selesai teman-teman. Jadi di next selanjutnya kita akan mempersiapkan aset untuk tulisannya, untuk fontnya, untuk font family-nya ya. Nah, di sini di desainnya kita menggunakan Inter ya. Kemudian versi yang bold seperti itu ya. Kita coba dulu, kita download di fonts.google.com ya. Kita akan download terlebih dahulu menggunakan font bernama Inter ya. Kemudian di sini teman-teman silahkan download family-nya. Kemudian setelah teman-teman download, teman-teman bisa buka, kemudian bisa ekstrak ya, ekstrak gambarnya. Kemudian di sini ada file-filenya yang harus kita persiapkan. Ada bold, kemudian ada medium, kemudian ada semi bold ya. Jadi kita akan gunakan 3 itu aja, 3 family ya. Yang pertama bold, kemudian yang kedua medium, yang ketiga semi bold ya. Kita pindahkan ke dalam folder asset tadi ya. Kita buat baru ya, fonts gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa pindahkan 3 ini ke dalam folder ini ya. Oke, di sini saya sudah memindahkan filenya teman-teman ya ke dalam folder fonts. Kemudian di bagian fonts ini teman-teman bisa inisialisasi juga. Oke, untuk enter boldnya, kemudian sini teman-teman jangan lupa untuk setting asetnya di mana ya teman-teman ya. Kita masuk ke dalam folder aset, kemudian font, kemudian enter bold ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk medium dan semi boldnya, enter medium. Kemudian satu lagi untuk semi boldnya, semi bold. Oke. Yap, kita sudah mempersiapkan asetnya ya teman-teman ya. Kemudian kita akan di next video kita akan coba untuk coding ya. Jadi untuk coding tampilan untuk onboardingnya ya, kita akan coba di next video. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian dan terima kasih.